saya juga di sini mencatat kelebihan dan kekurangan dari speaker Eagle Forte 2 ini. Yaitu yang pertama, kelebihannya itu bentuk fisiknya yang kecil, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Ya ini nggak berat-berat banget, nggak enteng-enteng juga karena 4,5 kilo. Dan build quality-nya itu menurut saya juga bagus, kokoh, terus depannya juga metal. Terus yang kedua itu suaranya jernih, teman-teman juga bisa dengerin sendiri menggunakan headset, kenceng, walaupun cuma 3 bar volumenya itu udah menggelegar banget gitu. Bassnya juga soft, deep gitu ya, bisa gler gitu. Nah walaupun woofernya kita lihat itu cuma 5 in aja nih kan, 5,5 in lah paling nggak gitu. Yang ketiga, RGB light-nya. RGB light-nya itu sebenarnya saya lihat di YouTube review itu kelihatan norak ya gitu, nyala-nyala itu apa sih gitu. Tapi giliran nyampe soft gitu lampunya, jadi nggak begitu norak lah gitu. Nah itu kelebihannya. Yang keempat itu portnya lengkap. Di belakang tahu sendiri tadi teman-teman lihat portnya ada USB Type E 2 untuk power bank, ada mic, ada gitar juga. Nah nanti saya jelasin kekurangannya. Ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Nah kekurangannya menurut saya itu step volume ringnya itu terlalu jauh. Ini maksudnya gimana? Kalau misalkan dari 1 ke 2 atau dari mati ke nyala ke 1 lah ya maksudnya, itu langsung gede gitu loh. 1 ke 2 langsung tiba-tiba gede gitu. Jadi nggak ada yang kecil gede dikit itu nggak, langsung stepnya itu kayaknya loncatnya jauh gitu loh. Nah yang kedua itu karena volume satunya terlalu kenceng, ini tuh nggak bisa dinyalain buat nemenin pas waktu tidur. Tadinya memang saya beli ini tuh buat nemenin tidur lah gitu. Ternyata pas waktu dinyalain level 1 itu udah kenceng banget. Jadi ini terpaksa nggak saya pakai pas waktu tidur gitu. Saya pakai sound system yang kecil aja gitu. Ternyata terlalu kenceng, ini kayaknya buat outdoor deh ya. Nah terus juga sambil saya nyalakan ya, jadi biar tapi seharusnya nggak ganggu. Nah saya nyalakan. Nah terus yang ketiga kekurangannya, welcome soundnya itu mengganggu banget. Tadi teman-teman tahu kan kalau pas dimatiin dinyalain jreng gitu. Nah itu buat apa gitu loh. Seharusnya mungkin ya mau nyontoh-nyontoh kayak brand-brand BGA atau apa gitu, seharusnya itu nggak terlalu kenceng pas dinyalain, cuma paling sering gitu. Nah ini kenceng gitu, jadi kayak ngagetin gitu. Menurut saya nggak begitu perlu banget welcome sound itu. Terus selain welcome sound, bass mode-nya tadi teman-teman bisa dengar kan pas bass mode-nya ini ditekan, balance sound, balance sound kalau nggak salah. Terus pas waktu diklikin bass sound, bass sound, maksudnya buat apa dikasih tahu gitu? Seharusnya nggak perlu, jadi kayak kelihatannya sound murahan gitu, norak gitu kalau pas dinyalain bunyi kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa tahu cara matiin informasi itu, jadi kayaknya nggak perlu. Nah tadi saya coba buat mikrofon, nggak banget kalau buat mikrofon tuh, terlalu sensitif, ada feedback juga. Jadi apa ya, suaranya itu ya memang kalau cuma sekedar karaoke biasa sih oke lah, tapi saya memang nggak fokuskan untuk karaoke, tapi buat dinikmati aja gitu suaranya. Terus tidak adanya fast charging, jadi kalau pas waktu ngecas agak lumayan lama, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga baterainya besar 10.000, jadi ya pasti akan ngecasnya lama gitu. Terus nah ini pada speaker dan juga aplikasinya nih, di speaker ini nggak informatif menurut saya. Jadi maksudnya nggak informatif itu, ini di volume berapa kita nggak tahu ya, kita harus kecilin dulu gini baru. Nah ini 1, ini 2, ini mungkin, tapi kan mungkin ya, mungkin 2 atau berapa. Nah
Terus juga mic-nya ini juga nggak informatif. Ini di volume mic berapa? Pas tadi saya colokin untuk mikrofon itu langsung tiba-tiba kenceng gitu, gitu. Nah seharusnya ada informasi paling nggak ini di volume mic berapa gitu. Jadi biar nggak tiba-tiba kenceng gitu loh pas dinyalain. Itu menurut saya penting banget gitu. Terus informasi kapasitas baterai. Nah ini kapasitas baterai cuma indikatornya ini. Kalau misalkan habis di sini di pointer bawah ini, kalau udah mau habis, ntar ini naik kan. Ini mungkin 80%-nya. Menurut aku ditambahin kayak digital satu yang informasinya volume indikatornya, terus volume mic sama indikator baterainya berapa persen. Nah, dengan alternatifnya aplikasi. Nah, kan ada aplikasi juga nih teman-teman. Aplikasinya juga nggak ada informasi apapun mengenai baterai, mengenai nah kalau volume ada nih, volume tuh. Ini volume 1 kan. Nah, seharusnya ada nih satu tambahan volume mic gitu di sini. Terus juga ada indikator baterai paling enggak berapa persen gitu. Jadi biar kita tahu, kita juga bisa ancer-ancer lah gitu. Wah, ini udah mau habis nih, kita cas gitu. Nah, itu aja kelebihan dan kekurangan dari speaker dari Fortis 2 ini. Tuh. Ini satu nih. Ini biasanya yang dipakai buat ngetes sound yang clear itu. Biar tujuannya viewernya banyak aja, saya pakai sound ini. Tuh. Edan. Volume 2. Tuh. Gila, kanan kiri saya getar loh. Nah, ini 3 nih. Saya nggak berani 5 volume karena getar gitu. Edan ya suaranya ya. Padahal sekecil ini loh.